Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan sepandai-pandai siasah. Hal tersebut merupakan kalimat yang penuh inspirasi yang dicetuskan oleh host Cokro Aminoto, dan kata tersebut merupakan trilogi dari perjuangannya. Bahwa perjuangan yang dilakukan dengan menyatukan ketiga unsur tersebut yaitu tauhid, ilmu, dan siasah. Sebersih-bersih tauhid merupakan filsafat kepemimpinan seorang Cokro Aminoto yang menurutnya kepemimpinan harus berlandasan pada prinsip tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ia memandang jika kepemimpinan yang berlandasan pada tauhid akan membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat. Kemudian adalah setinggi-tinggi ilmu. Sebagai pemimpin, Cokro Aminoto dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan memiliki ilmu yang luas. Menurutnya, ilmu adalah kunci utama untuk meraih keberhasilan dan juga kesuksesan. Oleh karena itu, ia selalu mengajak kepada masyarakat untuk selalu giat belajar dan mengembangkan cita-citanya. Beliau adalah seorang yang sangat menginspirasi dan memotivasi kepada kita untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Dan yang terakhir, yaitu sepandai-pandai siasah. Hal tersebut digunakan oleh Cokro Aminoto dalam menjalankan strategi perjuangan. Salah satu strategi yang dilakukan beliau adalah membentuk program azas dan juga program tanzim dalam konsep perjuangannya. Selain itu, Cokro Aminoto adalah seseorang yang pandai dalam berorasi dan berdiplomasi. Ia mendapat julukan dari Belanda, De Onge Kronde van Java, atau Raja Jawa tanpa mahkota. Tidak banyak catatan buku sejarah di sekolahan yang menceritakan perjuangan dari Cokro Aminoto. Sehingga wajar saja kalau banyak generasi muda yang kurang mengenalnya. Padahal, perjuangan dari Cokro Aminoto sangat menarik untuk disimak dan juga diteladani. Boleh jadi, ada kepentingan dari politik tertentu yang tidak menginginkan ideologi yang dijunjungnya untuk berkembang. Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto lahir di Ponorogo pada 16 Agustus 1882. Cokro Aminoto adalah anak kedua dari RM Cokro Amiseno. Ayahnya adalah Wedana Distrik Kleco Madiun. Sementara kakeknya Raden Mas Adipati Cokro Negoro yang merupakan bupati di Ponorogo. Sementara darah Kiai mengalir dari kakek buyutnya yang bernama Kiai Bagus Kasan Besari. Kiai Kasan Besari ini tercatat sebagai kiai besar pada zamannya, yang merupakan suami dari putri susuhunan Paku Buwono II dari Surakarta. Dari silsilah inilah darah pejuang mengalir dalam tubuh host Cokro Aminoto serta mempengaruhi dari pemikiran-pemikirannya. Sebagai seorang anak bangsawan Jawa, Cokro Aminoto berhasil menyelesaikan pendidikan di Ospia, sekolah untuk pejabat pemerintahan. Host Cokro Aminoto adalah seorang muslim yang taat sehingga ia mampu berhaji, di mana haji di masa itu sangatlah sulit. Era awal 1900-an adalah masa di mana perlawanan rakyat Nusantara mulai surut. Semangat Cokro Aminoto untuk tidak tunduk kepada Belanda tidak berhenti. Penindasan pemerintah kolonial secara ekonomi maupun politik mengusiknya. Salah satu pernyataan dari Cokro Aminoto yang cukup terkenal adalah, negara dan bangsa kita tidak akan mencapai kehidupan yang adil dan makmur, pergaulan hidup yang aman dan tentram, selama ajaran-ajaran Islam belum dapat berlaku atau dilakukan menjadi hukum dalam negara kita sekalipun sudah merdeka. Di sini, Cokro Aminoto berpikir jauh ke depan ketika sebuah bangsa mencari siapa dirinya. Dalam perkataan lainnya, Cokro Aminoto juga mengatakan, tidak bisa manusia menjadi utama yang sesungguhnya. Tidak bisa manusia menjadi besar dan juga mulia dalam arti kata yang sebenarnya.
Tidak bisa ia menjadi pemberani dengan keberanian yang suci dan utama. Jikalau ada banyak barang yang ditakuti dan juga disembahnya. Keutamaan, kebesaran, kemuliaan, dan keberanian yang sedemikian itu hanyalah bisa tercipta karena tauhid saja. Dalam mewujudkan perjuangannya, Cokro Aminoto bergabung dengan Serikat Dagang Islam atau SDI, pimpinan Haji Samanhudi pada 1912. Kehadiran Cokro Aminoto di SDI semakin membuat SDI disukai oleh rakyat. Selanjutnya, SDI berubah menjadi Serikat Dagang Islam atau SI. Di bawah pimpinan Hos Cokro Aminoto, SI semakin berkembang pesat. Di lain pihak, justru membuat Belanda merasa terancam dengan kehadiran Cokro Aminoto. Bahkan, Cokro Aminoto pernah ditangkap oleh Belanda pada tahun 1921, walaupun akhirnya dibebaskan setahun kemudian. Cokro Aminoto memiliki banyak murid yang berguru kepadanya. Mereka dari berbagai daerah dan tinggal ngekos di rumah Cokro Aminoto dan mendapatkan didikan-didikan dari Cokro Aminoto. Hal inilah yang kemudian menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa berikutnya. 3 murid yang paling berpengaruh adalah Soekarno, Semaun, dan Kartosuwirjo. Kisah guru dan ketiga muridnya adalah cerita yang menarik sekaligus memilukan. Cokro Aminoto berhasil menanamkan cita-cita kemerdekaan kepada ketiga muridnya. Namun, ideologi yang dimiliki ketiganya cukup bertentangan. Soekarno dengan ideologi nasionalis yang berpikir semua pemikiran bisa hidup berdampingan. Semaun dengan ideologi sosialis atau komunis yang cenderung radikal. Dan Kartosuwirjo dengan ideologi paham Islam. Semaun mulai bertentangan dengan sang guru dengan membentuk FI Merah yang cenderung lebih radikal. Banyak pengaruh komunis yang diterima oleh Semaun. Pasca kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Soekarno, Semaun kemudian mendirikan Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI kemudian dituding bertanggung jawab dalam tragedi pemberontakan dan dibubarkan. Sementara itu, Kartosuwirjo mendirikan Negara Islam Indonesia di Jawa Barat. Hos Cokro Aminoto pernah berkata, jika ingin menjadi pemimpin yang besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya karya dalam bentuk buku dan tulisan lain yang dihasilkan oleh Cokro Aminoto. Beberapa karyanya yaitu Islam dan Sosialisme 1924, Ragelamen Umum bagi Umat Islam 1934, Kultur dan Adat Islam 1933, Tafsir Program dan Azaz Tandim Al-Islam 1916, lalu majalah Sarekat Islam Pusat Bendera Islam pada tahun 1924 hingga 1927, dan yang terakhir majalah yang terbit 2 mingguan. Hos Cokro Aminoto jatuh sakit pada tahun 1934, tepatnya saat dia mengikuti Kongres SI di Banjarmasin. Pada tanggal 17 Desember 1934, Hos Cokro Aminoto meninggal dunia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Pekuncen, Yogyakarta. Hos Cokro Aminoto ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 9 November 1961. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.